Saudara, sebagaimana yang tampak pada layar kaca Anda, terjadi kembali antrean kendaraan di gerbang masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan, laporan dari jurnalis Kompas TV Teguh Holidsyah di Pelabuhan Bakauheni, Lampung menyatakan bahwa memang terdapat beberapa upaya untuk mengurai kepadatan. Tapi sebagaimana yang memang diprediksi oleh PT ASDP, KSOP, kepolisian maupun stakeholder lainnya, memang pada tanggal 5 sampai 6 April hari ini merupakan puncak dari arus balik mudik. Dari pantauan PT ASDP juga telah melakukan sejumlah skema, yakni dengan menyediakan dan menambah dermaga-dermaga baru. Nah, salah satu dermaga yang memang baru dibuka adalah dermaga 4, 5, dan 6 yang memang diaktifkan dan memang menjadi kuncian sebagaimana jurus jitu untuk mengurai kepadatan. Kalau kita lihat dari bagaimana kendaraan bisa masuk sampai akhirnya masuk kantong parkir dan bisa mengakses dermaga dan naik ke kapal, itu disebutkan oleh laporan Teguh Holidsyah tadi adalah hingga 4 jam lamanya. Nah, dari waktu 4 jam tersebut memang sudah merupakan waktu paling optimal dengan kepadatan kendaraan yang sekarang terjadi sejak malam tadi, yakni di Sabtu malam. Saudara, bagi para pemudik arus balik memang diimbau untuk dapat kemudian menyiapkan tiket supaya dapat mempermudah akses di gerbang masuk ini. Seperti visual terbaru yang Anda saksikan, saudara, memang kepadatan ini tertampak hanya bergerak sedikit demi sedikit. Namun pintu dari gerbang masuk juga telah dibuka dan dioptimalisasi seluruhnya. Kemudian di dermaga-dermaga juga telah dibuat antrean dan juga dibuat parkir yang sistematis supaya nantinya kendaraan roda 4 maupun roda 2 dapat masuk secara berangsur-angsur. Nah, tadi sempat disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Teguh Holidsyah yang menarik dan yang menjadi upaya dari PT ASDP juga adalah bagaimana kapal dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung yang memuat kendaraan dan membawa kendaraan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa nantinya tidak akan kembali memasukkan kendaraan atau melakukan loading dari Pelabuhan Merak, tapi akan bergerak langsung kembali ke Pelabuhan Lampung. Nah, hal ini diharapkan dapat mempercepat proses bongkar muat pun juga dapat mempercepat mobilisasi dari para kendaraan yang hendaknya kembali dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa melalui ke Pelabuhan Bakauheni. Saudara, inilah visual gerbang tol Cikatama di Karawang, Jawa Barat pada Minggu malam. Pada Minggu dini hari, maksud kami. Terpantau dan terlihat antrean masih lancar, memang terjadi kepadatan di sebelum masuk gerbang tol, tapi keluar dapat terurai dengan baik. Memang kalau untuk pantauan dari yang terlihat di layar kaca Anda, saudara, di tol Cikatama terjadi peningkatan sejak Sabtu mulai sore hingga malam hari dan terus berangsur berlanjut hingga Minggu dini hari ini. Dan bagaimana dampaknya kepadatan ini sampai nantinya menuju Jakarta? Sekarang kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge. Baik, Stefanus, dapat dijelaskan di belakang Anda itu terpantau memang lancar. Tapi bagaimana kepadatan di tol Cikatama itu dapat mempengaruhi arus lalu lintas sampai Jakarta? Ya, Edwin dan juga pemirsa, untuk dia arus di tol dalam kota Cawang ini memang sudah mulai terlihat kondisinya ramai lancar itu pada sekitar pukul 4 hingga saat ini. Beberapa kendaraan mudik seperti muatan barang yang berada di bagian atap kendaraan sudah mulai beberapa kali tampak di sekitar lokasi
tol dalam kota ini. Arus lalu lintas ini mulai lancar ini juga terlihat ada bis-bis antar kota yang melintas yang mulai ramai sejak pukul 4 pagi, Edwin. Baik, baik Stefanus, prediksinya kapan akan terjadi kepadatan lagi? Tadi disebutkan sejak 4 sore hingga sekarang ada peningkatan arus lalu lintas pemudik balik. Dan tadi juga disebutkan bisa dibedakan ya kendaraan memang karena memiliki muatan di atas kendaraannya. Dan apakah ini berbahaya? Imbauan dari kepolisian seperti apa, Stefanus? Ya, untuk pria kisar jadwal kepadatan atau perkiraan mulai angkutan ini padat diperkirakan sejak malam tadi atau Sabtu malam tadi, begitu Edwin. Dan penampakan atau kondisi ramai lancar ini kembali terjadi di pagi hari ini dan kemungkinan masih terus terjadi hingga siang hari atau malam hari nanti, Edwin. Dan untuk kendaraan arus balik ini memang dikarenakan memang sudah memasuki aktivitas ada pekerja dan sekolah yang pada hari Senin nanti, Edwin. Baik, Stefanus, perakiraan tadi sejak malam tadi memang sudah terjadi puncak dari arus lalu lintas dan mungkin akan terjadi lagi situasional. Nah, bagaimana antisipasi dari kepolisian? Untuk antisipasi dari kepolisian sendiri, Edwin, tetap ada penjagaan di beberapa titik-titik yang dijadikan pos pemudik. Penguraian kepadatan arus lalu lintas mungkin juga akan terjadi di terutama di ruas tol atau di jalur keluar tol dalam kota ini, begitu Edwin. Sementara di jalur umum atau jalur yang arteri di sekitar Jalan Cawang ini masih kondisinya masih terlihat belum terlalu padat di hari Minggu ini, begitu Edwin. Baik, dominasi kendaraan tadi juga sempat disebutkan ada dari bis antar kota, Stefanus. Nah, bis antar kota ini memang didominasi dari mana? Dan kalau kita lihat dari arus lalu lintas yang kian memuncak karena memang puncak arus balik diprediksi di 2 hari ini. Nah, di sini apakah terjadi penumpukan lebih dominannya di mana? Di ruas tol atau di pintu tol, pintu keluar tol maksud kami? Untuk di kawasan Cawang ini, begitu Edwin, memang akses ini merupakan akses jalur yang bersinggungan dengan jalur tol Cikampek. Jadi arus lalu lintas yang melintasi di jalur ini adalah kendaraan yang keluar dari jalur Cikampek melalui tol dalam kota ini. Untuk bis kota, bis umum ini, mereka yang nantinya akan menuju ke terminal-terminal seperti Lebak Bulus, Kalideres, dan sekitarnya. Begitu juga terminal Grogol, begitu Edwin. Baik, terakhir Stefanus, ini yang dapat diberitahukan, disebarluaskan ke masyarakat. Apakah ada imbauan khusus bagi para pemudik yang akan melintas di jalan tempat Anda melaporkan sekarang? Ya, Edwin dan juga pemirsa, untuk pemudik yang baru saja kembali dari kampung halamannya agar lebih waspada untuk dalam melintasi ruas tol maupun ruas jalur arteri ini. Untuk sementara mungkin menghindari kepadatan maupun jalan-jalan yang berlubang di sekitar jalan arteri dan jalan tol ini, gitu. Baik, nanti kami akan update kembali informasi terbaru di Cawang, Jakarta. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge atas laporan Anda. Jaga kesehatan selalu. Saudara, informasi lain yang menjadi sorotan adalah arus balik Lebaran, di mana kendaraan pemudik di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali pada Sabtu malam terpantau ramai lancar. Hingga Sabtu malam, volume kendaraan terus meningkat sehingga sejumlah rest area dipadati pemudik. Di ruas tol Cipali, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Sabtu malam ini, saudara, kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta memang terpantau ramai lancar. Namun, arus mudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta di ruas tol Cikopo Palimanan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terus mengalami peningkatan.
Menurut Kapolres, bahwa arus balik di ruas tol Cikopo Palimanan Kabupaten Indramayu ramai lancar, bahkan per jamnya sekitar 5.500 kendaraan pemudik melintas di Cipali. Juga dipadati oleh warga masyarakat yang beristirahat ataupun melaksanakan ibadah ya. Namun kita di sini dari Polres Indramayu kita melaksanakan kegiatan patroli di sini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga masyarakat. Begitu juga di wilayah tol kita mengantisipasi terkait adanya kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan, kita untuk berikan himbauan untuk dapat jalan kembali sehingga kita mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas itu. Sementara itu, saudara, hingga Sabtu malam, kendaraan pemudik sepeda motor dari arah Jawa Tengah Garut, Tasikmalaya juga terus berdatangan di jalur mudik arteri Cimahi, Jawa Barat. Jalur mudik arteri Cimahi merupakan perlintasan pemudik sepeda motor yang akan kembali ke Jakarta, Bogor, Cianjur maupun Purwakarta. Pemudik harus mewaspadai titik-titik rawan kecelakaan dan kepadatan arus lalu lintas di pertigaan alun-alun Cimahi dan pertigaan Sangkuriang. Saudara, kita lihat ke antrean kendaraan yang terjadi sejak Sabtu malam di Pelabuhan Bakauheni, di mana antrean sempat terurai. Pada puncak arus balik Lebaran, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas dan mengoperasikan kapal malam hari di Pelabuhan Ciwandan. Meski sudah terurai pada Minggu dini hari, petugas gabungan bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi kemacetan, terutama pada pagi hari saat volume kendaraan kembali meningkat. Keberangkatan kapal dari dermaga Wika Beton menuju Pelabuhan Ciwandan pada malam hari juga diaktifkan. Hal ini untuk menghindari penumpukan kendaraan di jalur wisata Cilegon yang biasanya terjadi pada siang hari, saudara. Polisi juga menerapkan strategi perlambatan kendaraan di sejumlah titik menuju pelabuhan. Saudara, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan meski antrean kendaraan sempat panjang pada Sabtu malam, namun secara umum situasi lalu lintas masih dalam kategori hijau atau normal. Masih ada pada kode green atau hijau. Memang antrian tadi sempat sampai kilometer 1300. Nah, kemudian karena situasional kami juga bersama jajaran ingin menjaga supaya yang hijau ini tidak bergeser ke kuning. Maka perlambatan kita lakukan di rest area mulai dari kilometer 87 dan seterusnya sampai dengan kilometer 20B. Kita lakukan perlambatan antara 15 sampai dengan 20 menit. Tidak hanya arus balik dari Pelabuhan Bakauheni yang ramai pada Sabtu malam, arus balik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali juga terlihat ramai, saudara. Antrean kendaraan masuk kapal memenuhi parkir Pelabuhan Gilimanuk. Pada Sabtu malam, arus balik ke Bali cukup ramai. Kapal yang bongkar muat di dermaga Pelabuhan Gilimanuk dipenuhi kendaraan roda 2 dan roda 4 mobil pribadi. Jika arus balik masuk Bali didominasi kendaraan roda 2, arus balik ke Jawa di Pelabuhan Gilimanuk didominasi kendaraan roda 4, yakni mobil pribadi. Mereka yang memilih balik Sabtu dikarenakan waktu libur sekolah dan Lebaran hampir usai dan mereka bersiap untuk aktivitas kembali, di mana hari ini digunakan untuk mengangkut penumpang dari Gilimanuk ke Ketapang dan sebaliknya. PT ASDP dan BPTD Gilimanuk mengoperasikan sebanyak 32 kapal, saudara. Baik, saudara, terpantau di layar kaca Anda, kita bisa lihat di sini sudah ada pantauan lalu lintas arus balik mudik dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, lalu juga ada Jalan Arteri Karawang, dan juga di sini ada lalu lintas di daerah Cawang, Jakarta, saudara.
Dapat dilihat di sebelah kanan atas layar Anda, saudara, terpantau pada jalan arteri Karawang, terutama dari arah Cikampek menuju Jakarta, yang tepatnya ada di dekat Pasar Kosambi di Jalan Raya Kelari terpantau lancar. Dan di sana memang kalau dilihat terdapat beberapa genangan di jalan yang perlu diperhatikan bagi para pemudik balik untuk dapat kemudian berhati-hati, mempersiapkan diri dan juga peralatan untuk mudik balik supaya jika nantinya terjadi hujan, pemudik dapat kemudian menggunakan alat perlindungan dan juga jas hujan. Seperti itu untuk kemudian melanjutkan perjalanan, atau sebagaimana tadi diimbau juga oleh jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang melaporkan langsung di sana, bagi pemudik yang memang merasa fatigue atau kelelahan, sebagaimana memang sampainya di titik jalur arteri Karawang Cikampek Jakarta tersebut memang merupakan titik yang seringkali dinilai sebagai titik lelah dari para pemudik untuk dapat kemudian melipir dan menggunakan beberapa rest area untuk beristirahat. Nah, beberapa rest area di sini memang tidak secara langsung berupa posko dari kepolisian, tapi dapat digunakan beberapa fasilitas kesehatan. Juga ada di sana ada tempat pengisian bahan bakar SPBU yang dapat digunakan untuk beristirahat, pun bagi tempat beribadah juga dapat difungsikan, dan yang terakhir adalah kantor kepolisian, saudara. Di bawah dari layar kaca tadi, penjelasan saya tadi, di bawah sudah ada pantauan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Memperlihatkan sempat terurai tadi untuk kepadatan dan antrean yang terjadi menuju pintu masuk dari Pelabuhan Bakauheni. Namun kita bisa lihat bersama masih ada antrean, saudara. Tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV, Toko Khalid Syah yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni bahwa kepolisian telah melakukan beberapa upaya supaya lalu lintas menuju Pelabuhan Bakauheni dapat terurai kepadatannya, yakni dengan melakukan delay system dan juga sejumlah skema lalu lintas lainnya. Saudara, kalau untuk para pemudik yang hendak datang ke Pelabuhan Bakauheni tadi sempat disebutkan dan juga diimbau kepada pemudik untuk melakukan pembelian tiket 1 hari sebelum untuk memastikan ketersediaan, pun untuk kembali memastikan jadwal sebelum datang ke Pelabuhan Bakauheni supaya tidak memicu kepadatan di dalam kantong-kantong parkir. Lalu yang berikutnya adalah juga untuk bagi para pemudik yang ingin secara langsung membeli atau mungkin belum membeli dari hari sebelumnya, untuk dapat membeli 5 km sebelum sampai di gerbang tol dari, maksud kami gerbang masuk dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Tadi juga sempat disebutkan bahwa memang masih terdapat lebih puluhan ribu kendaraan yang memang telah berangkat hilir mudik dari Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk menuju ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak. Dan tadi memang diupayakan oleh PT SDP sekaligus stakeholder lainnya bagi kapal yang berangkat dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ketika mendrop para kendaraan dan juga para pemudik yang sampai di Pulau Jawa untuk tidak kemudian melakukan loading kembali, tapi langsung kembali ke Pelabuhan Bakauheni untuk mempersingkat waktu mobilisasi, untuk mempersingkat waktu bolak-balik. Dan kalau dilihat di sebelah kiri Anda, layar Anda, saudara, terpantau jalan lalu lintas menuju Cawang, Jakarta. Di sana tadi dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge terpantau lancar. Memang sempat terjadi puncak dari lalu lintas di sana yang memang dapat terulang kembali karena memang secara situasional melihat lalu lintas dari arah luar menuju dalam kota. Tapi sejak malam tadi sempat terjadi keramaian, dan yang perlu diperhatikan oleh para pemudik yang melalui jalur ini untuk kemudian dapat memperhatikan muatan mereka. Karena memang tadi sempat disebutkan oleh Stefanus bahwa ada sejumlah kendaraan yang memiliki muatan cukup besar. Ini membedakan antara kendaraan yang memang hilir mudik dalam kota maupun yang memang baru datang dari arus balik mudik. Dan ini yang harus diperhatikan adalah muatan untuk tidak dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan. Kenyamanan di sini termasuk pandangan dari kendaraan yang ada di belakang Anda, para pemudik, maupun keamanan yakni dengan persiapan dan
muatan ini dapat dipersiapkan supaya tidak jatuh nantinya ke lalu lintas yang memang kita bisa lihat bersama kecepatan dari kendaraan juga cukup signifikan. Dan untuk kepadatan, prediksi berikutnya diperkirakan dapat terjadi hari ini pada siang, sore maupun menuju malam hari sebagaimana pada Karawang, Pelabuhan Bakauheni Lampung maupun Cawang Jakarta diprediksi pada 5 hingga 6 April 2025 adalah puncak arus mudik. Saudara, itulah tadi pantauan lalu lintas dari puncak arus balik di sejumlah titik. Dan itulah akhir dari Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Saya Tuncan, pamit. Sampai jumpa di program Kompas Pagi.